Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1085 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Kematian Raja Cobra. Cerita dimulai dengan memperlihatkan ruangan tahta kosong. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, Im Sama telah duduk di atas tahta tersebut. Im Sama juga menyebut nama Lily, sang ratu kerajaan Alabasta 800 tahun yang lalu. Ratu Lily merupakan karakter menarik yang sedang hangat dibicarakan, sebab diketahui dia tergabung dalam aliansi 20 kerajaan yang mendirikan pemerintah dunia. Namun, setelah pemerintah dunia berdiri, Ratu Lily mengambil keputusan kontroversial. Dia menolak untuk menjadi Tenryubito. Ratu Lily lebih suka kembali ke kerajaan Alabasta dan memimpin negeri itu seperti sedia kala. Hanya saja, ada sesuatu yang terjadi kepada Ratu Lily, sehingga dia tidak pernah kembali lagi ke kerajaan Alabasta. Ratu Lily menghilang dan sampai sekarang ini tidak diketahui apa sebenarnya yang terjadi kepada dirinya. Di ruangan tempat tahta kosong berada, percakapan mengenai Ratu Lily berlanjut. Terungkap hal yang sangat menarik tentang dirinya, yang mana nama lengkap dari Ratu Lily ternyata adalah Nefertari-Di Lily. Dia termasuk salah satu penyandang Di. Tak heran Raja Cobra sempat berkata bahwa ada surat turun-temurun yang sempat dikirimkan oleh Ratu Lily pada zaman dahulu di kerajaan Alabasta, yang mana surat tersebut berkaitan dengan Di. Berhubung telah diketahui bahwa Ratu Lily adalah salah seorang penyandang inisial Di, maka itu berarti keluarga Nefertari adalah bagian dari klan Di juga, sama seperti keluarga Monkey dan lain-lain. Dengan begitu, maka Raja Cobra dan Vivi sebagai bagian dari keluarga Nefertari sebenarnya juga penyandang inisial D. Jadi sekarang telah ada lebih banyak orang dengan inisial D yang telah terkonfirmasi. Walau apa sebenarnya arti dari inisial D sampai sekarang masih belum diketahui, tapi yang jelas inisial tersebut memiliki makna yang sangat penting. Dalam saga terakhir ini, kita pasti akan segera mengetahui lebih dalam tentang inisial D. Di ruangan tempat tahta kosong berada, tiba-tiba Sabo muncul di sana. Sabo pun bisa melihat sosok Im Sama yang duduk di tahta kosong. Sementara itu, di bagian bawah ada Raja Cobra dan para Gorosei. Sabo langsung melancarkan serangan kepada para Gorosei itu. Kemudian, dari belakang para Gorosei muncul bayangan-bayangan monster. Hal tersebut mengindikasikan bahwa para Gorosei adalah pengguna kekuatan buah iblis. Masing-masing dari Gorosei pasti memiliki kekuatan yang sangat hebat. Karena tak mungkin para kepala pemerintah dunia itu kemampuannya biasa-biasa saja. Mereka semua pasti memiliki kemampuan yang luar biasa. Namun, sebelum para Gorosei menggunakan kekuatan mereka, Im Sama melancarkan serangan kepada Sabo dan Raja Cobra. Serangan dari Im Sama berupa panah hitam. Dari sini, kita bisa sedikit mengetahui tentang kekuatan dari Im Sama. Dia memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan panah hitam. Tentu panah hitam itu hanya sebagian kecil dari kemampuannya. Pemimpin tertinggi pemerintah dunia itu pasti masih menyimpan kemampuan-kemampuan yang luar biasa dari kekuatannya yang sangat besar. Setelah melancarkan serangan kepada Sabo dan Raja Cobra, Im Sama juga bisa menyadari bahwa ada seseorang yang diam-diam sedang mengawasi mereka. Orang itu adalah Wapol. Namun, Wapol dengan cepat langsung melarikan diri dari sana karena Wapol tahu dirinya juga sudah berada dalam bahaya. Inilah alasan mengapa ketika Wapol telah berada bersama dengan Morgans, dia sangat ketakutan. Jangan-jangan mereka diintai oleh pemerintah dunia. Sebab Wapol telah melihat rahasia besar pemerintah dunia, yaitu eksistensi dari sosok misterius di tahta kosong. Sepertinya nanti Wapol akan mengungkapkan kepada Morgans tentang apa yang dia lihat, sehingga Morgans akan tahu soal eksistensi dari Im Sama, dan Morgans akan sangat bersemangat dengan informasi itu. Morgans pun akan mencetak berita menghebohkan soal Im Sama. Publik akan segera mengetahui tentang keberadaan dari sosok penguasa tertinggi pemerintah dunia itu.
Usai memperlihatkan Wapol yang kabur setelah melihat Im Sama, fokus cerita beralih ke Vivi. Dia ditangkap oleh agen CP0 dan dibawa masuk ke dalam suatu ruangan yang berada di Kastil Pangea. Sejak awal, Vivi memang tidak suka dikawal oleh CP0 karena orang-orang seperti itu tidak membuat dia merasa aman, melainkan justru membuatnya merasa terancam. Vivi lebih suka dikawal oleh Garp, tapi Rob Lucy yang saat itu mengawal Vivi tidak mempedulikan permintaannya. Sekarang terbukti bahwa CP0 malah membuat Vivi dalam bahaya karena mereka menangkap Vivi. Tak lama setelah Vivi dikurung di dalam suatu ruangan, Wapol yang sedang melarikan diri muncul di ruangan tersebut. Sepertinya ini adalah awal mula mengapa pada akhirnya nanti Vivi dan Wapol bisa bersama ke tempat Morgans. Kembali ke ruangan tahta kosong, di sana Raja Kobra memiliki suatu permintaan kepada Sabo. Raja Kobra ingin agar Sabo nanti mengatakan kepada Luffy dan Vivi bahwa keluarga Nefertari adalah bagian dari keluarga Di. Jika Luffy mengetahui tentang itu, dia mungkin akan biasa-biasa saja. Namun Robin yang selalu tertarik dengan sejarah pasti akan terkejut karena ternyata keluarga Nefertari adalah bagian dari keluarga Di. Sedangkan apabila nanti Vivi tahu tentang itu, Vivi mungkin akan cukup kaget. Sabo harus menyampaikan hal itu kepada Luffy dan Vivi untuk memenuhi permintaan dari Raja Kobra. Jadi, dapat dipastikan bahwa sebentar lagi, Sabo dan pasukan revolusi akan bertemu dengan bajak laut topi jerami. Ini pun akan menjadi awal dari pertemuan Dragon dan Luffy. Kemudian, di hadapan Im Sama, Raja Kobra menduga bahwa dia mengetahui sesuatu tentang nama Im. Menurut Raja Kobra, Im adalah nama dari salah satu raja yang tergabung dalam aliansi 20 kerajaan. Jika dugaan dari Raja Kobra benar, maka itu berarti Im Sama adalah mantan raja dari suatu negeri. Kisah tentang Im Sama memang masih terbungkus banyak misteri, tapi seiring berjalannya waktu, satu persatu fakta tentang Im Sama pasti akan terbongkar. Raja Kobra masih ingin berbicara lebih lanjut, tapi Raja Kobra tak bisa melanjutkan ucapannya sebab dengan cepat Im Sama menghabisi Raja Kobra. Raja Kobra pun mati di Mary Joyce, yang mana sekarang kita tahu bahwa pelaku yang menghabisinya adalah Im Sama. Sabo adalah saksi dari peristiwa yang sangat penting itu, tapi berita di koran malah membuat Sabo menjadi tersangka kasus pembunuhan tersebut. Dalam chapter kali ini, akhirnya diperlihatkan sedikit kemampuan dari Im Sama dan Gorose. Im Sama hanya menggunakan serangan panah hitam saja, yang mana itu hanya sebagian kecil dari kemampuannya. Sebab kita tahu bahwa Im Sama sebenarnya mampu menghancurkan pulau. Dan untuk Gorosei, muncul bayangan monster di belakang tubuh mereka. Bayangan tersebut pasti berhubungan dengan kekuatan buah iblis mereka. Mungkin itu adalah kekuatan dari buah iblis Mythical Zoan. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1085. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.